Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan Yesus merancangkan yang baik. Tuhan Yesus menginginkan berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Berbaliklah ke dalam kebenaran. Ikutlah Tuhan Yesus. Ikutilah jalan-jalan Tuhan. Ikutilah jalan-jalan Tuhan. Ikutilah jalan-jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu tidak pernah jalan-jalan Tuhan itu membawa kebinasaan. Jalan Tuhan membawa kebaikan, kebenaran. Jalan-jalan Tuhan itu membawa kebenaran, kebaikan. Tuhan menuntun umatnya. Tuhan menuntun semua manusia yang ada di dunia ini supaya berjalan dalam kebenaran, supaya mengikuti jalan kebenaran. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran, kebinasaan manusia di dunia ini. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia ini menjadi membelok kepadanya, melawan Tuhan. Tuhan selalu menginginkan pertobatan atas dunia ini. Tuhan selalu menginginkan manusia di dunia ini diselamatkan, melihat jalan kebenaran, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetapi mereka lebih menginginkan jalan-jalan iblis, menginginkan kesenangannya, menginginkan kesombongannya, menginginkan hatinya yang dipenuhi dengan keangkuhan, kelicikan, kebusukan, kemunafikan, kekerasan, kecanduan. Semua mereka rancangkan untuk memenuhi keinginannya, kepuasan dalam hidupnya. Mereka tidak mencari Tuhan lagi. Mereka tidak menginginkan ketenangan, kedamaian. Mereka tidak mencari Tuhan yang adalah jalan kebenaran. Mereka tidak mencari jalan kebenaran. Mereka tidak mencari Tuhan itu siapa. Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Mereka menginginkan kekuasaan yang lebih dahsyat lagi. Mereka menginginkan mereka bisa seperti apa yang Tuhan berikan. Mereka ingin selalu membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Mereka tidak melihat semuanya itu sia-sia. Semuanya itu akan dibinasakan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan itu melihat. Tuhan itu melihat. Tuhan itu melihat. Tuhan itu melihat. Hati manusia semakin hari semakin busuk, semakin jahat. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia jadi binasa. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran manusia. Tuhan tidak menginginkan manusia itu terhanyut hanya karena keinginan iblis. Mereka lebih tertarik. Mereka tertarik dengan promosi iblis setan yang dibuat untuk menangkapnya, untuk menjeratnya masuk ke lubang,
ke lubang yang lebih dalam, lebih jahat lagi dalam hidupnya. Mereka tidak mengenal jalan kebenaran. Mereka tidak tahan dengan kehidupan di dunia ini. Mereka tidak tahan dengan kesakitan. Mereka tidak tahan dengan keadaannya. Mereka tidak tahan dengan terpuruknya. Mereka lebih menginginkan promosi yang diberikan iblis, yang diberikan untuk menyenangkan hatinya yang sesaat. Mereka tidak memikirkan hidupnya, di mana dia akan berada. Di mana dia akan berada nanti. Tuhan menginginkan setiap manusia ini diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan kejatuhan manusia yang lebih dalam lagi. Tuhan mengasihi manusia di dunia ini. Semua makhluk hidup di dunia ini, Tuhan mengasihinya. Tuhan menginginkan hatinya berbalik dari jalan yang jahat ke dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tuhan ingin setiap manusia mengenal, melihat begitu baiknya Tuhan Yesus itu, yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa di dunia ini, supaya setiap manusia selamat melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik, tidak bisa digantikan. Tapi manusia ini sungguh sangat menjauh dariku, sangat-sangat jauh dariku. Mereka tidak mengenal kasih Tuhan itu. Mereka tidak melihat perbuatan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak mengenal kasih lagi. Mereka tidak mengenal kasih lagi. Mereka saling membenci. Mereka selalu ingin mencari kesenangannya. Yang satu membuat rencana-rencana yang jahat. Yang satu menginginkan kehancuran. Sungguh-sungguh jahat. Sungguh-sungguh jahat hidup di dunia ini. Sungguh-sungguh sangat jahat. Sungguh-sungguh sangat jahat hidup di dunia ini. Tuhan sudah memberikan waktu dalam hidupnya. Tuhan sudah memberikan waktu dalam hidupnya. Tapi mereka menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan hidupnya. Menyia-nyiakan kesombongannya. Mereka tidak memilih Tuhan Yesus. Mereka tidak memilih jalan kebenaran. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu baik. Tidak mengenal Tuhan Yesus. Sekalipun mereka melihat, sudah mendengar, sudah mengenal Tuhan, tapi hati mereka lebih memilih akan dunia ini, akan kepuasan dunia ini, akan keinginan dunia ini. Mereka tidak tahu waktu mereka sangat singkat. Hidup mereka sangat singkat. Karena hidup manusia di dunia ini seperti uap yang sebentar bisa menguap, tapi sebentar kita tidak akan melihatnya lagi. Engkau seperti daun yang tumbuh, tapi engkau akan kering
Engkau akan layu, engkau akan kering, dan engkau akan dibakar. Engkau tidak akan tahu kemana lagi hidupmu, di mana kau berada. Karena engkau sudah membuat hidupmu, sudah membuat pilihanmu. Engkau sudah membuat pilihanmu sendiri. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini. Jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Yang sudah memberikan nyawanya. Tidak ada dosa Tuhan Yesus. Tidak ada dosa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau menanggung dosa-dosa di dunia ini. Dosa setiap manusia. Memberikan nyawanya. Menggantikan nyawanya untuk dosa-dosamu. Untuk kesalahanmu. Agar engkau melihat betapa baiknya Tuhan itu. Betapa kasih Tuhan itu tidak dapat kau gantikan. Kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu nyata. Tuhan itu teramat-amat baik dan sangatlah baik dan sungguh-sungguh sangatlah baik. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik, sangatlah baik, sangatlah baik, sangat baik. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah untuk menanti-nantikan Tuhan. Percayalah akan kedatangan Tuhan. Percayalah akan kedatangan Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan sangatlah dekat. Tuhan itu tidak berlama-lama lagi. Tuhan itu tidak berlama-lama lagi. Tuhan itu tidak berlama-lama lagi. Tidak akan berlama-lama lagi. Tuhan sudah melihat kekacauan dalam dunia ini. Tuhan melihat kekacauan di dunia ini. Tuhan sangat bersyukur masih ada lagi hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan hatinya setia seperti yang Tuhan lihat sampai pada endingnya nanti, sampai pada kesudahannya. Biarlah engkau setia melayani Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia menanti-nantikan Tuhan, karena upahmu sudah diberikan Tuhan. Tempatmu di surga akan diberikan Tuhan, tempat yang lebih tinggi lagi. Tuhan memperhitungkan kebaikan. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang diperbuat selama hidupnya melayani Tuhan, mengasihi, membawa domba-domba yang terhilang, melayani dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang penuh, dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, seperti Tuhan melayani umatnya, melayani yang sudah memberikan nyawanya dalam hidup manusia di dunia ini. Biarlah engkau yang melayani Tuhan sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan.
lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudusku, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat perkataan